Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini jamnya saya percepat karena saya jam 10 nanti ada Zoom meeting dengan rektorat dan fakultas ya. Jadi kuliahnya saya awali dahulu ya. Bagi yang bisa ikut ya silakan, bagi yang nggak ikut nanti bisa melihat rekamannya ini di YouTube dan silakan absen melalui komentar di YouTube. Hari ini kita membahas mengenai 3G ya. Gemba, Genji, Genbutsu. Nah, apa itu 3G? Nah, 3G ini merupakan salah satu tool ya. Nah, tool ini berarti suatu alat untuk menuju suatu pemahaman monosukuri ya. Yang namanya tool ya itu ada sebagai suatu alat ya. Tool. Nah, orang Jepang ini salah satu kelebihannya adalah merumuskan yang menjadi kebiasaan suksesnya ya, menuju suksesnya itu dirumuskan. Seperti kemarin kita membahas 5S ya. Nah, sebetulnya 5S itu ya zaman dulu sudah ada, tapi istilahnya bukan 5S ya, nggak tahu istilahnya apa ya, tapi kemudian dirumuskan oleh siapa kemarin yang merumuskan 5S ya. Nah, itu kemudian dirumuskan menjadi 5S sehingga menjadi terstruktur. Nah, ini sejalan juga dengan S yang kelima, yaitu S yang keempat ya, distandarkan. Jadi apapun yang baik itu distandarkan. Kalau sudah distandarkan, dilaksanakan secara konsisten ya, sustainable ya. Nah, kemudian kalau sudah dilaksanakan dengan baik, dievaluasi lagi. Kalau ada pengembangan atau improvement atau kaizen, dikembangkan, dikerjakan bagus, distandarkan. Begitu seterusnya. Ya, itulah life cycle-nya seperti itu. Nah, itu yang membuat industri-industri atau apapun di Jepang ya, itu menjadi sesuatu yang lebih unggul begitu. Nah, kita bisa tiru hal tersebut sehingga kerjaan kita pun juga bagus ya. Dan ini juga ditiru oleh yang namanya kalau di dalam software engineering ada metode-metode ya, ada agile metode ya, ada waterfall, ada extreme programming dan sebagainya, itu selalu ada siklus seperti itu ya. Seperti itu. Dimulai dari yang paling kuno ya, waterfall ya, diawali dengan analisis kebutuhan sampai dengan implementasi pembuatan ya, tapi karena bentuknya adalah waterfall, jadi dari atas ke bawah ya sudah kesepakatan di awal seperti apa dikerjakan selesai. Oh ternyata dengan menggunakan metode waterfall banyak kelemahannya juga. Kadangkala klien atau user ingin ada tambahan tertentu atau programming ingin memperbaiki fitur-fitur tertentu di tengah ya. Jadi produk belum final, ada tambahan-tambahan di tengah misal seperti itu. Nah, oleh karena itu kemudian diperbaiki lagi waterfall. Masih dengan idenya waterfall, tapi di tengah ada iteration-nya. Ternyata setelah dilakukan seperti itu, masih juga ada perlu ditambahkan lagi misalnya. Misalnya di akhir ada masalah misalnya, itu kemudian dirubah lagi framework-nya menjadi agile ya, menjadi lebih agile yang namanya metode agile. Agile itu cepat ya. Kemudian ada juga istilah-istilah extreme programming dan sebagainya. Nah, tool-toolnya banyak ya untuk menuju ke sana. Salah satunya adalah Scrum gitu. Itu tool ya. Anda harus tahu apa bedanya tool atau alat dengan metodenya. Nah, kita membahas 3G ya. Saya akan share apa itu 3G. Ya, Gemba. Nah, ini saya awali dengan Gemba ya. Gambarnya sepatu. Kenapa kok sepatu ya? Karena kita harus berjalan ya, harus turun ke lapangan. Kok halaman berapa? Oh, halaman 2. Nah, apa itu definisi dari Gemba? Gemba itu adalah pergi ke lokasi untuk menemukan fakta ya. Jadi turun ke lapangan ya, tidak semata-mata menerima laporan. Nah, nanti laporan ada yang namanya horinso ya, komunikasi di dalam proses bisnis atau apapun itu ya.
nggak mesti harus bisnis, bahkan di kehidupan sehari-hari, komunikasi dengan dosen dan mahasiswa ketika bimbingan skripsi, kita juga bisa menerapkan Horinso. Nah, tapi Horinso itu menjadi tugas Anda ya, makalah Anda ini nanti di pertemuan Horinso. Nah, silakan lihat di Google Classroom. Nah, arti dari Gemba adalah real place, tempat yang nyata ya. Go see first hand. Artinya melihat dari tangan pertama, melihat dari lokasi ya, seperti itu. Jadi harus melihat kondisi realnya, jangan menerima asumsi ya. Jadi benar-benar tahu begitu. Nah, tujuannya apa? Memahami secara mendalam, kemudian nah ini Gemba dapat merubah budaya takut disalahkan ya. Karyawan atau pekerja takut disalahkan. Jadi kalau ada Gemba nanti nggak perlu takut disalahkan selama kita bekerja dengan sesuai prosedur yang benar ya. Kalaupun ada kekeliruan, kesalahan dan sebagainya, belum tentu pekerja itu yang membuat kesalahan ya. Bisa jadi sistemnya, bisa jadi alat yang dia gunakan seperti itu. Bisa jadi standar-standar yang ada di situ sehingga membuat karyawan atau pekerja itu berpotensi untuk melakukan suatu kesalahan. Kemudian merubah cara berkomunikasi. Ya, jadi ini mendekatkan komunikasi dari atasan ke bawahan. Kemudian berpikir kritis. Nah ini menghindari ini ya, menghindari ABS asal Bapak senang gitu. Ya Anda tahulah ya definisi asal Bapak senang ini melaporkan yang baik-baik saja, padahal di lapangan belum tentu kondisinya baik-baik saja. Nah, ini bahasa Jepangnya ya, Gemba. Observasi itu berarti mendatangi, kemudian recognize itu berarti mengenali, komunikasi berarti berbicara ya, berkomunikasi, ada interaksi di situ. Kemudian bekerja sama, karena dalam proses 3 di atas ini perlu kerjasama. Kemudian kalau ada masalah, diselesaikan ya, solve the problem. Nah, kuncinya nggak boleh saling menyalahkan di sini. Kita harus tahu dulu masalahnya apa. Kalau ada masalah, dilihat dulu ada masalah apa ini, baru diselesaikan masalahnya. Nah, inilah Gemba atau walk ya, berjalan. Gambarnya adalah orang lagi berjalan ini. Nah, prinsipnya adalah mengobservasi ya, proses secara personal itu berarti ya Anda kalau misalnya jadi atasan, jadi supervisor, jadi manajer, secara personal harus tahu ya, tidak menerima laporan, tapi benar-benar tahu masalahnya. Meskipun nanti Anda jadi pejabat ya, Anda juga harus tahu masalah di lapangan ya, seperti itu. Karena kalau tidak nanti Anda bisa di ABS tadi ya, di laporan-laporan ABS. Kemudian observasi di tempat kerja yang sesungguhnya. Ini ada contohnya. Nah, ini ada Bapak dan Ibu ini sedang memeriksa ya lokasi. Kemudian team up. Nah, team up ini berarti bekerja sama dengan tim ya, dengan orang-orang yang di lokasi. Nah, ini bisa di samping bisa mendekatkan komunikasi juga mendekatkan hati gitu ya. Oh, ternyata pekerjaan Bapak yang di lapangan berat juga ya. Nah, dari situ kalau Anda sebagai manajer atau supervisor, Anda bisa tahu kondisinya sehingga bisa melakukan suatu improvement untuk membuat pekerjaan para pekerja Anda itu menjadi lebih sempurna. Kemudian tidak boleh menyalahkan ya apabila mereka membuat kesalahan. Try not to solve the problem. Nah, artinya ini tidak menyelesaikan, tidak memberikan solusi di lapangan ya, tapi dipikirkan dulu ya, karena Gemba itu prinsipnya mengamati dan mengobservasi. Nah, kemudian membuat perubahan dengan cara yang baik. Nah, ini banyak perusahaan-perusahaan terkenal sudah biasa menggunakan Gemba ini ya, konsep Gemba ya. Mungkin istilah mereka macam-macam ya, bisa belusuan, bisa turun ke lapangan, bisa mungkin briefing dan sebagainya. Ini istilahnya banyak, tapi pada prinsipnya ya itulah Gemba. Nah, membangun hubungan kerja dan personal ya, hubungan kerja itu komunikasi personal, kemudian dengan orang-orang yang bekerja. Ini kesempatan belajar bagi orang-orang yang dikunjungi selama proses Gemba. Jadi ketika Anda
melakukan proses Gemba, jangan hanya melihat saja, tapi juga mungkin bisa memberikan suatu insight atau knowledge ya, atau pengetahuan kepada pekerja Anda gitu. Baik itu hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan maupun proses-proses kerjanya. Kemudian lebih memahami mengapa pekerjaan mereka penting. Nah, kita kalau turun tangan bisa tahu ya, oh ternyata susah ya menjadi pekerja yang di bagian A, di bagian B, di bagian C gitu ya. Sehingga kita bisa lebih tahu ya. Kemudian meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan PD, tingkatkan kepercayaan dan dengan leadership. Ya. Nah, observasi ini membutuhkan waktu, membutuhkan kerendahan hati dan ketenangan. Astagfirullah. Ada ledakan ya. Oke. Ya. Membutuhkan kerendahan hati ini artinya begitu ketemu masalah di lapangan tidak boleh langsung menyalahkan ya. Nah, ini kan harus rendah hati dulu gitu. Harus dilakukan dengan respect dan hormat ya. Nggak boleh memandang rendah pekerja, tidak boleh memandang rendah terhadap orang-orang di sekitar, mentang-mentang kita sedang melakukan Gemba dan sebagainya ya. Kapan dilakukan Gemba? Nah, ini sebetulnya kesepakatan ya. Nah, biasanya kalau supervisor bisa 2 kali sehari, pagi, sore, atau mau selesai jam kerja, atau misalnya pagi, siang ya, atau misalnya dibentuk tim, kemudian 2-3 kali per hari. Atau inspeksi rutin mingguan, memeriksa mesin begitu ya misalnya ya, atau memeriksa hal-hal yang bersifat berkala. Kemudian perlu dilakukan identifikasi waste atau pemborosan ya. Saat ditemukan juga perlu diidentifikasi, misalnya ditemukan suatu pekerja yang cara bekerjanya kok lambat. Nah, ini harus dianalisis apakah pekerjanya itu malas, ataukah memang prosesnya memerlukan suatu waktu tertentu, ataukah dia sedang menunggu rantai pekerjaan dari sebelumnya ya, gitu. Jadi tidak boleh langsung memvonis, kok lambat sih, malas nih, ya tidak boleh seperti itu ya, harus diamati dulu. Kemudian ada juga executive work, orang luar misalnya, ini kalau misalnya kedatangan tamu misalnya, atau misalnya ada Gemba dari pejabat dari kantor pusat yang jauh gitu ya, yang jauh dari lokasi misalnya, nah ini bisa saja dilakukan. Apa yang dilihat? 5S ya. Nah, yang dilihat 5S, ini visualnya ya, 5S. Kemudian visual management juga kan, visual management, kemudian kualitas produksi, standar kerja, kalau perlu sidak ya, kemudian mengidentifikasi pemborosan. Nah, ini contoh dari Gemba. Ini ada tim yang sedang jalan-jalan melihat lokasi dia tempat kerja mereka ya. Nah, suatu saat Anda sedang melakukan Gemba, menemukan pekerja sedang melakukan seperti ini. Nah, apa yang Anda lakukan? Nah, Anda bisa melihat ini aman nggak? Ya, kan 5S ya tadi ya. Nah, ini 5S. Apakah ini safety? Apakah ini aman? Ya. Kalau tidak aman, di manakah tidak amannya? Kemudian apakah Bapak ini yang bekerja mengikuti standar keselamatan? Kalau tidak mengikuti, mengapa dia tidak mengikuti? Apakah dia menggunakan alat-alat keamanan? Nah, ini harus diamati ya. Nah, ini harus ditemukan solusinya. Bisa jadi Bapak ini bertindak tidak menggunakan alat-alat keamanan ini karena apa? Karena tidak diberikan alat-alat pengaman oleh perusahaan. Nah, ini dia harus menjadi PR buat para supervisor dan manajernya ya. Kan bukan salah pekerjanya ini ya. Kecuali kalau sudah diberikan alat pengaman ternyata tidak digunakan oleh si pekerja ini. Kemudian apa yang dilakukan saat aktivitas? Persiapan, kemudian melihat, saling menghormati ya, normatif sebetulnya ya, tanya jawab dan sebagainya. Go-see ya, melihat, datang dan melihat, 5M, mengobservasi 5M. Ya, minggu lalu kita sudah di topik Kaizen sudah membahas mengenai 5M, man, machine, method, material, dan measurement. Nah, ini kemudian mengobservasi 3M, mudah, murah, muri. Nah, mudah ini pemborosan,
kapasitasnya kurang dari kemampuan mobil ya. Harusnya ngangkut 6, dia cuma ngangkut 3, kan sayang ya. Itu juga termasuk dari boros. Kemudian murah ya, nggak konsisten, kadang lebih, kadang full ya. Muri atau overload. Nah, ini juga termasuk pemborosan juga. Ya kalau dia sedang di jalan selamat ya. Nah kalau nggak selamat gimana? Karena kelebihan beban. Nah, itu kan menjadi hal yang harus dihindari. Nah ini targetnya apa, kemudian kondisinya bagaimana, yang diinginkan seperti apa, apakah ada hambatan, kemudian apa yang dipelajari ya, tahapannya bagaimana dan seterusnya. Sikap saat gimba, saling menghormati, nggak boleh menyalahkan ya, tadi sudah kita bahas sedikit. Banyak mendengar daripada berbicara ya, kita harus menerima banyak masukan ya. Gitu. Kelima, way ya. Ya, nggak boleh who ya, kamu salah, siapa ini yang melakukan ini, ya, nggak boleh ya, harus balik lagi ke poin 1 dan 2 ya, karena memang tujuan kita bukan untuk menyalahkan tapi untuk mengobservasi. Ya, ini kalau nggak pernah berubah ya nanti kecelakaan terus seperti ini ya. Nah, apa yang menjadi masalah saat kita melakukan gimba? Nah, ini kalau misalnya kurang rendah hati bisa jadi masalah saat gimba ini. Malah dijauhi ya. Ketika ditanya khawatir karena takut pekerjaannya. Jangan-jangan saya disalahkan nih, gitu. Kemudian jangan mengajari orang terlalu banyak dalam saat waktu itu ya. Kalau memang saat observasi ditemukan banyak pekerja yang tidak paham tentang topik tertentu, ya sudah diagendakan saja, diadakan untuk pelatihan atau training, misal seperti itu. Don't try to change the world with a single gimba. Jadi Anda tidak bisa merubah dunia hanya cukup satu kali gimba ya. Ya ini yang harus dihindari ya. Harus jangan dilakukan saat sembarangan ya. Harus teliti ya. Jangan dilakukan saat sibuk. Nah, misalnya sedang dalam kondisi sibuk dilakukan gimba. Yang sedang bekerja sibuk kan repot ya. Harus menemani kah atau menjawab pertanyaan dan sebagainya. Nah ini ada jangan datang seperti serigala. Artinya apa? Artinya menakutkan ya. Didatengin atasan kok malah takut, kan harusnya senang ya. Nah, senang didatengin atasannya, diajak komunikasi, apa keluhannya, apa masalah dalam bekerja dan sebagainya. Nah ini nanti masuk ke dalam topik leadership, bagaimana Anda menjadi pemimpin ya yang baik, ya nggak boleh langsung menyalahkan ya kalau ada apa-apa. Nah, kemudian gen yang berikutnya adalah Genji Genbutsu. Nah, apa itu? Nah, ini mirip konsepnya, yaitu datang ya, datang, go and see. Tapi ini konteksnya lebih menganalisa ke masalah ya, tidak sekedar observasi, tapi melihat masalah. Biasanya menekankan pada praktek, ya, langsung ada masalah, terus didatangi. Nah, ini diadopsi dari gaya manajemen Toyota, data ya. Jadi fokus kepada data masalah ya, ingin melihat masalah apa sih yang ada di situ ya. Kemudian apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian datanya seperti apa ya, kok bisa ada masalah gitu. Nah, ini Pak Taiji Ohno, dia merupakan salah satu penemu Toyota Production System. Nah, Pak Ohno ini selalu menekankan pentingnya Genji Genbutsu, yaitu pergi ke langsung sumber masalahnya dan menyaksikan masalah yang terjadi. Nah, ini contohnya, ini ada cerita, ini saya terangkan secara garis besarnya, nanti silakan dibaca secara detail ya. Ada Yuji Yokoya, salah satu chief engineer yang ditugaskan untuk mendesain ulang Toyota Sienna. Jadi di tahun 2004 Pak Yokoya ini belum pernah membuat pasar untuk Amerika Latin dan Selatan, sehingga dia minta izin kepada atasannya untuk pergi ke sana. Apa tujuannya? Untuk melihat
medannya ya, untuk melihat medannya, kemudian untuk melihat kebiasaan orang-orang di sana ya, seperti itu. Agar dia bisa tahu dan bisa memberi ada masukan bagaimana dia harus mendesain ulang Toyota Sienna tersebut. Nah, kemudian dari pengamatannya dia menemukan bahwa jalanan di Kanada berbeda ya, terutama lengkungan ke atas di tengah jalan. Diperkirakan karena banyaknya salju ya. Jadi jalannya itu tidak rata begini, tapi ada lengkungan begitu ya, karena memang didesain seperti itu agar ketika ada salju bisa mudah dibersihkan, lari ke kanan kiri jalan begitu. Kemudian anginnya ternyata di sana juga kencang ya, sehingga ini memerlukan suatu desain mobil tertentu agar menjadi stabil. Nah, ini silakan dibaca lebih lanjut. Sehingga dengan adanya Genji Genbutsu yang dilakukan oleh Yokoya ini menghasilkan suatu mobil yang sangat sesuai dengan medan di sana, baik dengan medan lingkungannya ya, alamnya, maupun dengan kebiasaan masyarakat di sana. Nah, contohnya ini ya, cup holder. Di Jepang orang jarang makan atau minum di kendaraan, tapi di sana menjadi hal yang biasa. Maka desainnya ditambahkan sesuatu untuk menyimpan makanan tersebut. Nah, inilah makanya kenapa kita sering melihat mobil dengan merek dan seri yang sama, tetapi desainnya sedikit berbeda antara satu negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, ini ya karena ini ya adanya penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Nah, ini contoh yang lain adalah Kiichiro Toyoda berjalan-jalan di pabrik, menemui ada pekerja yang mengeluh mesin tidak mau berjalan. Nah, ini Pak Kiichiro ini langsung turun tangan, langsung memperbaiki ya, langsung ya, padahal beliau seorang pejabat di tempat tersebut gitu. Jadi ditegur pekerjanya, nggak boleh takut kotor ya, karena memang bekerja itu ya harus berani kotor untuk menyelesaikan masalah. Gitu. How can you expect to do a job without getting your hand dirty? Nah, bagaimana Anda bisa melakukan pekerjaan yang baik kalau Anda saja takut tangannya kotor begitu. Nah, ini ciri manajemen Jepang. Oke. Nah, 3G ya, Kimba, Genbutsu, Genjitsu. Nah, ini pejabat di Indonesia pun juga banyak yang melakukan Kimba ya. Ini salah satu ilustrasinya ya. Ada yang mengunjungi pasar, ada yang turun ke lapangan. Ini contohnya Pak Presiden Soeharto. Dulu beliau sering belusukan ke desa-desa. Itu sering menginap di rumah warga untuk mengetahui ya masalah apa yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian ini juga Menteri Perdagangan Bapak Gubel ya datang ke pasar untuk melihat kondisi lapangan langsung. Begitu juga dengan Pak Jokowi dan Pak SBY. Oh, ini abaikan saja ya. Ini saya waktu Kimba dulu di perusahaan. Baik, saya kira itu materi mengenai 3G ya. Nah, silakan dipelajari kembali. Kemudian materinya sudah saya upload di Google Classroom. Ada pertanyaan? Silakan. Oh ya, untuk di Google Classroom untuk pertemuan yang kemarin itu ada tugas yang namanya Horinso ya. Jadi Horinso itu bagaimana cara berkomunikasi di dalam budaya monosyukuri ya. Silakan Anda buat makalahnya, minggu depan harus sudah terkumpul ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan diaktifkan kamera webnya. Nah, kita foto bareng ya. Oh, ada yang lagi di kantor ini. Ini Dennis Ahmad lagi di kantor ini. Ada yang lagi di studio. Ferdi lagi di studio rumahnya ini. Ya, mau nggak mau ini kondisi pandemi harus bisa merubah kamar menjadi studio ya. Ya, gimana lagi ya.
Ya, tapi jangan khawatir, insya Allah nanti bulan Juli Menteri Mendikbud sudah mengizinkan kuliah tatap muka dengan protokol kesehatan. Ya, saya kira dari saya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Selalu.